Kadang saking ramenya, abang penjual bakso malah tidak kelihatan, ketutupan anak-anak yang ngerubuti gerobak baksonya. Dan abang penjual bakso pun harus bergerak cepat saat meracik bakso, karena dia juga tahu waktu istirahat cuma sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Retno di Kebumen, Jawa Tengah. Namaku Retno. Aku tinggal di sebuah desa di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Aku ingin berbagi cerita semasa SMA dulu. Kisah ini terjadi sekitar tahun 92. Waktu itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Diary. Jarak rumahku ke sekolah sekitar 4 km. Tiap pagi saat berangkat sekolah, aku dan teman-temanku naik sepeda ontel menuju sekolahan. Kami biasanya naik sepeda beriringan di jalan. Sudah menjadi pemandangan khas di daerahku. Tiap pagi dan siang, kadang sore, jalanan dipenuhi anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah naik sepeda. Di lingkungan sekolahku cukup banyak pedagang jajanan, mulai dari gorengan, es, bakso, dan lain sebagainya. Diary. Dari pihak sekolah saat itu tidak terlalu ketat membatasi siswanya untuk jajan di luar lingkungan sekolah waktu jam istirahat. Mungkin karena di dalam lingkungan sekolah hanya ada satu kantin yang tidak terlalu besar, dan kantin itu pun menjual nasi rames dan gorengan. Sementara di luar sekolah banyak sekali pedagang yang menjajakan aneka menu yang menggugah selera para siswa. Aku sendiri juga sering jajan di luar lingkungan sekolah, tapi biasanya di jam istirahat yang kedua, karena saat itu perut sudah mulai keroncongan. Diary. Dari sekian banyak pedagang jajanan di sekitar sekolahanku, ada satu pedagang yang sangat laris, yaitu bakso. Aku sendiri baru sekali beli bakso di situ, karena tiap jam istirahat pasti ramai sekali. Karena selain murah, rasanya menurutku juga enak. Dan anak-anak yang beli biasanya berebut, karena mereka harus berpacu dengan jam istirahat yang hanya sekitar 15 menit saja. Kadang saking ramenya, abang penjual bakso malah tidak kelihatan, ketutupan anak-anak yang ngerubuti gerobak baksonya. Dan abang penjual bakso pun harus bergerak cepat saat meracik bakso, karena dia juga tahu waktu istirahat cuma sebentar. Yang bisa santai saat beli bakso adalah ketika pelajaran olahraga. Biasanya pelajaran selesai sebelum jam istirahat. Jadi waktunya lumayan lama untuk bisa menikmati bakso itu. Diary. Pernah suatu ketika kelasku ada pelajaran olahraga yang kebetulan dimulai setelah jam istirahat pertama. Dan sebelum masuk jam istirahat kedua, pelajaran olahraga sudah selesai.
Kami pun rame-rame menuju gerobak bakso yang sudah sedari pagi standby di pinggir trotoar depan sekolahan kami. Semua ingin dilayani yang pertama. Abang tukang bakso pun cukup kewalahan saat meracik bakso dalam mangkok. Akhirnya beberapa anak laki-laki mengambil mangkok yang sudah berisi racikan bakso dan mereka mengambil kuah sendiri dari dalam panci. Namun ada hal yang mengejutkan saat Andi mengambil kuah bakso dalam panci. Entah karena dia memasukkan irus atau sendok kuah saat mengambil kuahnya terlalu dalam masuk ke dalam panci atau bagaimana, aku juga tidak tahu. Saat dia mengangkat irus tersebut, tiba-tiba dia berteriak karena ada sesuatu yang ikut terangkat dalam irus itu yang bentuknya mirip BH. "Woi, apa ini?" teriak Andi. Spontan anak-anak yang ada di situ pun memperhatikan apa yang terambil oleh Andi. Sebagian anak perempuan menutup mulutnya dengan tangan karena kaget. Kemudian Andi meletakkan BH tersebut ke pinggir panci bakso dan memasukkan lagi irus tersebut ke dalam dasar panci. Dan saat dia merasa ada yang nyangkut, dia pun mengangkat irus tersebut. Dan kali ini tidak mirip BH, melainkan mirip celana dalam wanita. Tukang bakso itu pun diam tak berkutik dengan wajah sedikit pucat. Sementara anak-anak yang ada di situ mulai marah dan menginterogasi tukang bakso itu sehingga menarik perhatian pedagang yang lain. Akhirnya tukang bakso itu diamankan dan dibawa ke pos satpam sekolahan. Diary, menurut tukang bakso itu, BH dan celana dalam wanita yang ada dalam panci baksonya adalah sarana penglaris dagangannya yang dia dapatkan dari seorang dukun. Entah bagaimana nasib abang tukang bakso itu selanjutnya, aku tidak tahu. Rasanya jijik juga kalau ingat kejadian saat itu. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Retno di Kebumen, Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Retno yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Retno atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.